Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Lucia Irawati, mahasiswi semester 4 dengan NIM 2442016. Nah, dengan mata kuliah Teori Pembelajaran dan Model Pembelajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil telaah kritis dan perbaikan yang telah saya lakukan terhadap modul ajar IPAS kelas 5 SD Saverius 9 Palembang dengan topik rantai makanan dan ekosistem. Nah, permasalahan utama yang ditemukan pada modul yaitu berdasarkan hasil observasi, peserta didik masih mengalami kesulitan memahami hubungan antara makhluk hidup dalam rantai makanan. Nah, pembelajaran sebelumnya itu cenderung berpusat pada guru sehingga siswa hanya menghafal urutan rantai makanan tanpa memahami keterkaitan antar komponennya. Nah, selain itu juga kegiatan belajar belum banyak melatih kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Nah, setelah saya telaah isi modul ajar IPAS rantai makanan, nah itu terdapat beberapa hal yang perlu direvisi. Yaitu yang pertama adalah pembelajaran itu masih berpusat pada guru. Nah, meskipun sudah menggunakan video dan diorama, sebagian besar kegiatan masih didominasi penjelasan guru. Nah, peserta didik itu belum banyak diberi kesempatan melakukan penyelidikan sendiri. Dan yang kedua, LKPD kurang menantang sehingga kemampuan berpikir tingkat tinggi LKPD itu hanya berfokus pada menyusun urutan rantai makanan. Lalu kegiatan ini juga masih berada pada level memahami atau C2 dan belum mengembangkan kemampuan analisis siswa. Dan yang ketiga adalah asesmen formatif belum bervariasi. Nah, penilaian itu hanya berdasarkan hasil LKPD sehingga itu belum menggambarkan proses belajar, kerjasama, maupun keterampilan komunikasi siswa selama di dalam kelas. Dan yang keempat itu adalah kurangnya konteks lingkungan sekitar siswa. Nah, contohnya rantai makanan yang digunakan masih bersifat umum, itu melalui tayangan video YouTube dan juga belum mengangkat ekosistem nyata yang dekat dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Nah, untuk solusi inovatif dan perubahan kunci revisi modul itu sebagai solusi atas kelemahan modul asli, itu modul pembelajaran inquiry terbimbing diintegrasikan sebagai proses utama dalam perbaikan modul ajar. Nah, modul inquiry itu dipilih karena memiliki langkah-langkah ilmiah yang jelas untuk memandu siswa melakukan penyelidikan secara mandiri. Nah, sehingga sangat aplikatif untuk tingkat sekolah dasar. Kegiatan belajar yang dirancang kini itu bertema detektif ekosistem yang menyelidiki rantai makanan di lingkungan sekolah. Nah, siswa tidak lagi duduk pasif melihat diorama, jadi melainkan bertindak langsung sebagai peneliti di mana langkah-langkah model inquiry itu diterapkan secara runtut dalam kegiatan inti. Nah, perubahan kunci dalam kegiatan inti ini itu dirancang melalui tahap-tahap yang sangat sistematis. Nah, pada tahap orientasi masalah itu guru memberikan sebuah pertanyaan pemantik.
mengenai dampak penggunaan obat pembasmi serangga di taman sekolah terhadap kelangsungan hidup burung kecil. Nah, pertanyaan kontekstual langsung itu merangsang rasa ingin tahu awal siswa. Nah, jadi pada tahap merumuskan masalah dan hipotesis, guru itu membimbing siswa membuat pertanyaan ilmiah dan dugaan sementara itu mengenai apa yang terjadi jika salah satu makhluk hidup dalam ekosistem tersebut punah. Nah, selanjutnya itu pada tahap mengumpulkan data, yang dimana siswa itu keluar kelas secara berkelompok, lalu menuju taman sekolah untuk mengamati, mencatat, dan mengumpulkan data mengenai makhluk hidup. Nah, yang berperan itu sebagai produsen, konsumen, dan pengurai di alam nyata. Lalu aktivitas fisik ini itu merombak total kebiasaan menonton video. Itu karena akan menyebabkan jadi peserta didik pasif di modul lama. Nah, pada tahap penguji hipotesis itu siswa kembali di kelas untuk mendiskusikan data temuan mereka, lalu menyusun alur rantai makanan berdasarkan hasil pengamatan langsung di lapangan tadi. Nah, yang terakhir pada tahap merumuskan kesimpulan, setiap kelompok itu mempresentasikan hasil penyelidikannya di depan kelas, lalu guru memberikan penguatan terhadap kesimpulan siswa mengenai keseimbangan ekosistem secara utuh. Nah, melalui perubahan kunci ini, aspek tujuan pembelajaran, praktik pedagogis, dan hingga pemanfaatan media digital itu diubah agar menjadi mendukung penuh kemandirian belajar kelompok. Nah, media digital seperti quiz wall itu sengaja digeser ke bagian akhir sesi murni sebagai alat evaluasi mandiri yang menyenangkan, bukan sebagai konsumsi media yang beruntun di tengah pembelajaran. Asesmen pembelajaran itu juga ikut direvisi secara total. Nah, penilaian itu tidak lagi diambil secara individu, tetapi melalui hafalan lembar kerja. Nah, melainkan diambil secara otentik dari proses kinerja siswa itu selama melakukan penyelidikan langsung di luar kelas, yang mencakup penilaian terhadap aspek kolaborasi kemandirian. Nah, serta hasil diskusi kelompok mereka. Nah, lalu yang terakhir, melalui analisis kritis dan perbaikan mandiri terhadap modul ini, saya memperoleh kesadaran mendalam sebagai calon guru sekolah dasar bahwa esensi mengajar itu bukan hanya sekedar mentransfer isi buku atau menghabiskan waktu pembelajaran, tetapi menjadi seorang pendidik itu berarti menjadi arsitek pengalaman belajar anak. Nah, setiap pertanyaan pemantik, lalu pemilihan media, serta instruksi tugas dalam modul ajar itu harus diperhitungkan juga dampaknya bagi perkembangan mental dan kognitif siswa, yaitu guna untuk mencapai pemanfaatan yang mendalam. Nah, untuk proses refleksi yang berharga ini pada akhirnya memantapkan komitmen saya untuk selalu merancang pembelajaran yang bermakna, berpusat sepenuhnya pada siswa agar mereka bisa belajar dengan bahagia di sekolah. Nah, sekian presentasi dari saya mengenai perbaikan
perancangan pembelajaran IPAS ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.